Saya melihat seorang pria yang menyukai perempuan yang lebih tua. Oh, Apakah ini terpengaruh oleh guna-guna? Saya memilih tanggal 1. Tatan Sangkoy, kelahiran tanggal 1, simpanan Tante Girang, memakai ilmu pelet. Diduga Tatan juga hobi mengumpulkan uang haram. Karma buruk apakah yang akan menimpa Tatan Sangkoy? Aduh Wita, hentikan nak. Aduh istighfar nak, sabar. Gimana Wita bisa sabar, Bu? Kalau kehidupan Wita tuh susah terus. Wita tuh capek hidup susah. Wita capek hidup miskin terus. Ya, kamu harusnya bersyukur. Masih banyak orang yang hidupnya susah daripada kamu. Sabarlah nak. Ibu tuh cuma bisanya sabar. Jim, Coba Ibu bayangin ya, Bu. Wita belum bayar kuliah, Bu. Sampai pihak kampus teleponin Wita terus. Mau taruh di mana ini muka Wita? Hah? Teman-teman Wita itu taunya, Wita itu cewek paling populer, Bu, di kampus. kamu kan tahu kakak kamu bekerja sekuat tenaga untuk menghidupi kita. Katatan lagi. Terus Witanya kapan, Bu? Udah lah kalau gitu Wita mau pergi aja, Bu. Bu? Gak usah ada denger-denger lagi, Bu. Intinya Wita mau bayaran, Bu. Apaan sih kamu? Wita, kamu jaga dong sikap kamu sama ibu. Pagi udah ribut aja. Asal kakak tahu ya, Kak. Wita itu belum bayaran kuliah, Kak. Wita tuh malu. Jadi ini masalah uang? Iya. Kalau cuma masalah uang, ngapain kamu dorong ibu? Nggak sopan kamu, Wita. Biarin. Intinya Wita malu, Kak. Pesan almarhum ayahmu, Wita nggak boleh berhenti kuliah. Dia harus berhasil lulus. Makanya, kalau mau Wita tetap kuliah, bayar tuh kuliah Wita. Ibu, Wita. Tuh anak bener-bener deh. Ibu juga sih salah. Kalau manjain dia, jadi kurang ajar tuh anak. Tan, jangan bengong aja ini. Maaf. Maaf Bu, saya nggak sengaja. Maaf saya maaf. Gak apa-apa, biar aku aja. Tapi maaf ya, saya nggak enak banget. Saya udah numpahin air ke roknya tante. Jangan panggil aku tante dong. Kesannya kayak aku tua banget sih. Panggil aku Linda. Cowok ganteng kayak kamu pasti banyak banget yang suka ya. Udah punya pacar belum? Saya belum punya pacar, Tan. Linda. Belum punya pacar. Masa sih? Iya, soalnya saya nggak punya waktu buat pacaran. Boleh dong. Kapan-kapan temenin aku jalan-jalan. Nanti aku beliin kamu apa yang kamu mau. Maaf, kayaknya aku nggak bisa deh. Kalau kamu berubah pikiran, kamu bisa hubungin aku. Aku tunggu ya. Saya sudah nunggu hampir setahun. Kamu tidak bisa bayar utang di sini. Tapi Pak, memang saya sekarang belum punya uang. Maafkan saya. Tapi saya kalau sudah ada uang, pasti bayar Pak. Anak laki-laki kamu sudah kerja kan? Minta dong sama dia. Tolong berikan waktu. Nanti saya berusaha. Giliran pinjem aja manis. Giliran ditagih. So lupa ingatan. Pak, lu jangan teriak-teriakin ibu gua dong. Lu tenang aja. Gua bakal bayar utang. Tapi gua butuh waktu. Saya kasih waktu 1 minggu. Kalau kalian tidak bayar dalam jangka waktu 1 minggu, saya laporkan kalian ke polisi.
Tatan, gimana caranya kita bisa ngumpulin uang 50 juta dalam waktu seminggu? Udah, Ibu tenang aja ya. Nanti aku coba pinjam ke kantor. Mudah-mudahan aja dikasih. Pak. Pak. Kemarin saya dapat laporan kamu numpain jus ke tamu. Sekarang kamu mecahin gelas-gelas kafe. Kamu bikin rugi saya, hah? Enggak, Pak, enggak. Pak, saya tadi buru-buru mau ketemu sama Bapak. Mau apa ketemu saya? Saya mau pinjam uang, Pak. Pinjam uang? Emangnya kamu perlu berapa? 50 juta, Pak. 50 juta? Gila kamu. Emang kamu pikir uang segitu sedikit? Pak, tolong Pak, saya lagi butuh duit banget. Pak, saya harus bayar hutang orang tua saya, Pak. Emang kamu kerja di sini gaji kamu itu berapa? Dan untuk pinjam 50 juta, berapa lama kamu pulangin uang saya? Kalau kamu masih mau kerja di kafe ini, sana kerja. Jangan ganggu saya soal pinjam uang. Pak. Gimana coba nih? 50 juta dalam waktu seminggu. Yang mana gue bisa coba? Aku pulang dulu ya. Makasih nih, udah beliin aku bareng-bareng. Baik banget lagi. Paling enggak barang-barang ini bisa aku jual jadi duit. Ngapain sih kamu buru-buru? Maaf Lin, aku nggak bisa malam ini. Aku ada shift malam soalnya. Bolos aja sekali-sekali nggak apa-apa kan? Iya nggak? Aku masih mau sama kamu. Ayo dong. Ayo. Sebentar aja udah. Yuk. Tapi nggak lama kan? Enggak. Yuk. Oke. Pokoknya malam ini kamu harus jadi milik aku. Sayang, nih teh buat kamu. Aku buatin khusus untuk kamu. Makasih ya. Lagi dong. Kok dikit banget? Ayo. Pasti kamu haus kan? Ini kamar siapa? Kok gue di sini? Kamu udah bangun? Apa yang udah kamu lakuin sama aku? Nih, untuk kamu. Iya, ini untuk kamu. Ambil udah. Tapi Wita, sayang banget kuliah kamu. Kamu tuh sudah semester 4 loh. Udah deh, Bu. Gak usah paksa-paksa aku, Bu. Kalau aku udah gak mau, ya gak mau, Bu. Ibu jangan maksa-maksa aku lagi deh, Bu. Aku tuh malu, Bu. Tahu Ita, kenapa sih teriak-teriak mulu bikin pusing aja deh? Ini, Kak, Ibu nyuruh aku kuliah, tapi gak ngasih uang. Pokoknya aku maunya, Ibu ngasih aku uang kuliah, terus tambahin uang jajan aku. Nih, buat bayar kuliah kamu. Sisanya buat kamu jajan. Ini serius, Kak? Iya, serius. Tapi ingat, jangan ngeluh lagi. Makasih ya, Kak. Iya. Misi. Bu Nani, Bu, keluar, Bu. Siapa ya? Ayo, Bu.
Bu! Bu! Ibu keluar. Ibu udah 2 bulan ya belum bayar kontrakan. Mana uangnya? Kalau ibu nggak bisa bayar, saya usir lo dari sini. Bu, saya masih belum punya uang. Alah, itu alasan. Dari dulu begitu terus. Nah, ini aja nih cincinnya nih. Yang sopan dong, Bu. Kamu yang sopan. Kontrak di sini nggak bayar-bayar. Tenang aja dong, Bu. Santai. Nih, 2 juta. Lunas kah? Saya lihat dulu ya. Siap. Dari mana uang sebanyak itu? Ibu tenang aja, Bu. Tadi aku minum sama bos. Terus katanya nanti dipotong gaji. Ya udah, Ibu, masuk. Maaf, Pak. Kok cuma segini gaji saya? Kenapa? Ada yang salah? Tatan, itu sudah perhitungan yang benar. Gaji kamu saya potong buat ganti rugi gelas-gelas yang pecah. Juga beberapa hari kamu nggak masuk. Tapi Pak, kan saya nggak tahu kalau misalnya nggak masuk kerja bakal dipotong gajinya. Kalau kamu minta izin sih nggak masalah. Bisa saya pertimbangkan untuk tidak saya potong. Tapi kan kamu nggak ada berita. Salah kamu sendiri dong. Ya udah, Pak. Saya permisi dulu. Ya, silakan. Uang segini mana cukup buat bayar utang. Buat makan juga nggak cukup. Mana ya? Nggak ada cara lain nih. Terpaksa gua harus hubungin Linda. Ya enggak, Mbak. Iya, lama banget. Satu dia dateng. Sorry ya, aku bawa berondong. Waduh, Jeng Linda, berondongnya ganteng banget sih. Aduh, ganteng ya ibu-ibu. Nggak salah pilih. Pesan apa? Kita kan udah kumpul semua nih. Ya udah, sekarang kocok ya. Boleh, boleh. Ayo kita kocok ya. Kita mulai arisannya ibu-ibu. Nah, saya kocok nih. Aduh, jadi deg-degan. Siapa ya? Ya, Jeng Kiki. Lin, ke toilet dulu ya. Lumayan 50 juta sih. Pinter banget deh Jeng Linda. Malu deh. Kan udah nggak usah ngomongin dia. Iya. Halo, boleh kenalan nggak? Oh, boleh. Kiki, Tatan. kalau kamu mau jalan sama aku, uang arisan yang aku dapat tadi buat kamu semua. Uang 50 juta bukan uang sedikit loh. Lumayan juga nih, 50 juta. Bisa nutup semua hutang keluarga. 50 juta? Kamu nggak bercanda? Aku nggak bercanda. Uang 50 juta itu nggak ada artinya buat aku. Oh iya. Silakan dipilih ya. Nih, Bu. Pilih, Bu. Yang mana? Kamu juga, Wita. Tatan, kenapa kamu bawa ibu sama Wita ke sini? Ini kan restoran mahal. Gimana kalau kita nggak bisa bayar? Udah lah, Bu, tenang aja. Bisa bayar kok. Pilih aja makanannya. Yang mahal juga nggak apa-apa. Tahu nih, Bu. Lama banget sih. Ini aja deh. Enak banget kalian. Makan di restoran ini. Hutang aja masih numpuk. Sok-sokan makan di restoran mahal. Mendingan uangnya buat bayar saya. Mana bayar? Bapak jangan bikin malu di sini ya. Hah? Bapak tenang aja, Pak. Saya ganti uang Bapak. Ambil. Oke. Sisanya saya transfer. Terlaluan kamu. Nggak ada sopan-sopan. Pak. Kalau Bapak mau berantem di luar saja.
Sudah Tatan. Nggak, Bu, dia nggak sopan sama kita. Malu-maluin aja sih. Udah Pak, ayo Pak, keluar Pak. Tatan, kamu bisa melunasi dia. Uang sebanyak itu dari mana? Udah lah, Bu, nggak usah dipikirin aku dapat uang dari mana. Yang penting hutang kita lunas sama dia. Ternyata enak juga jadi orang kaya. Sebenarnya dia sangat menyukai sekali. Dan satu hal lagi Robi yang ingin saya bongkar. Wow. Setiap malam Jumat dia melakukan ritual untuk membuat tubuhnya menjadi lebih kelihatan seksi dan di depan tante-tante dan Semua wanita pasti akan tertarik kepadamu. Ini dijamin kan, Bah? Kamu lihat saja nanti. Kamu akan menjadi kesayangan dan rebutan mereka. Ini, Mbah. Uang sesuai janji saya. Mau kemana sih? Sini aja dong. Kamu apaan sih, Ki? Malu dia sama orang-orang. Ih, bodo amat sih sama mereka. Aku kesepian nih, temenin aku duduk ya. Aku lagi kerja, Ki. Kamu ngerti dong. Tatan! Oh jadi begini ya kelakuan kamu di belakang aku? Kamu selingkuh sama Kiki? Iya kan? Ki, lo tuh ya, kayak kurang kerjaan aja. Lagi pula kalau gue suka berondong lo kenapa emang? Dan dia juga suka sama gue ya? Bener-bener tempat nggak tahu diri, pengkhianat lo. Udah jangan. Tatan, tolong kamu masuk ke ruangan saya. Iya, Pak. Ki, lo ikut gue. Ayo cepet ikut gue. Apaan sih? Apaan sih? Lo tuh ya, hah? Ki, gue mau buat perhitungan sama lo ya. Iya apaan sih, Lin? Lo tahu kan kalau Tatan milik gue, ngapain lo ambil-ambil? Lo kayak nggak laku aja. Emang kenapa kalau kita sama-sama suka? Dia juga suka kok sama gue. Lu tuh kurang ajar banget sih lo. Lagi pula, dia udah gue kasih 50 juta. Jadi jangan harap lo bisa rebut lagi dari gue. Lu ya, temen aja tuh. Hei, ini apa-apaan ini? Hei! Ribut di kafe, tunggu semuanya! Permisi, Pak. Ada apa ya, Pak? Kamu saya pecat. Bentar, Pak. Saya bisa jelasin dulu ke Bapak. Kamu sudah menjelekkan tempat ini. Dan akibatnya pelanggan saya pada kabur gara-gara ulakan. Sekarang kafe ini dicap jadi kafe nggak benar. Tapi, Pak, menurut saya pemecatan ini nggak adil, Pak. Kan harusnya ada pemberitahuan dulu, Pak. Kafe ini punya saya. Dan manajemen di kafe ini saya sendiri yang kelola. Jadi saya bisa mencat siapa aja, kapan saja. Dan ini pesangon buat kamu. Dan mulai hari ini, kamu pergi dari tempat ini. Pergi! Dia iming-imingin saya sebuah apartemen, bahkan mobil juga. Akhirnya saya larut dalam sebuah yang disebut keenakan seperti itu. Dan sudah berjalan selama setahun. Kamu gimana sih? Aku benar-benar kecewa sama kamu. Kalau kamu mau ninggalin aku, ya udah tinggalin aku. Jangan kayak gini caranya. Linda? Linda? Kalau Linda marah sama gue, bisa-bisa penghasilanku nggak ada lagi. Linda, aku minta maaf sama kamu ya. Kemarin itu aku nggak enak aja sama Kiki, teman kamu. Ya? Kamu benar mau minta maaf sama aku? Beneran, aku minta maaf sama kamu. Emang berapa sih yang kamu mau sih, Tan? Hah? Berapapun yang kamu mau, aku akan kasih melebihi dari Kiki. Iya, makanya aku minta maaf sama kamu. Gimana kalau
nanti malam kita ngabisin waktu berdua. Serius? Serius? Ini apartemen aku. Kamu boleh tinggal di sini. Beneran? Enggak. Kamu masih bercanda kan? Enggak, ngapain aku bercanda coba? Orang udah siapin kunci serep apartemen untuk kamu. Nih. Bentar ya. Kok di-reject sih? Biasa adik aku nelpon. Dia mau minta duit lagi sama aku. Makanya aku reject aja. Gak mungkin. Pasti kamu bohong. Ya kan? Enggak, beneran. Coba sini lihat aku handphonenya. Lihat sini. Loh kok dimatiin sih? Ayo, pasti ada sesuatu deh. Nggak ada apa-apa kok. Bohong. Kenapa kamu stopin itu? Kenapa kamu matiin itu handphone? Ya udah deh, kamu tuh gak usah cemburu sama aku. Aku nggak macam-macam kok, beneran. Aku tuh setia sama kamu. Serius? Serius. Hai Ki, udah lama ya nunggu? Maaf ya. Kamu kenapa sih? Kok cemberut? Gimana nggak mau cemberut? Kamu bikin aku kesel. Tiap ditelepon di-reject, ditelepon di-reject. Ya bukan gitu, masalahnya pas kamu telepon aku lagi sama Linda. Kan nggak mungkin aku angkat aja jadi masalah lagi. Kamu mau nggak? Aku kasih mobil. Tapi kamu nggak boleh balik lagi sama dia. Kamu milik aku sepenuhnya. Ya udah kalau emang kamu serius, aku janji sama kamu deh, aku bakal ninggalin Linda. Kita liburan yuk, keluar kota. Ya udah, terserah kamu aja. Tapi ada satu syarat. Apa? HP kamu kasih aku. Aku nggak mau sekalipun denger HP itu bunyi selagi kita berdua. Ya, nggak apa-apa nih, ambil aja. Yuk. Nih Mbak, kuncinya. Makasih ya. Tatan? Oh, jadi bener kan dugaan aku? Kamu jahat, jahat. Kamu denger ya? Dan kamu harus tahu, siapapun yang bayar aku lebih mahal, aku bakal ikut dia. Apa? Kamu ngelawan? Biarin aja deh. Dasar kurang ajar. Ya. Pak, Iya, Bu. saya mau nanya. Saya ini ibunya Tatan. Tatan itu sudah pulang karena sudah 2 hari ini Tatan belum pulang, Pak. Sebaiknya Ibu jangan lagi berdatang kemari. Tatan udah saya pecat, Bu. Hah? Apa? Tatan dipecat? Iya, Bu. Sejak kapan dia dipecat, Pak? Kenapa dia dipecat, Pak? Tatan itu sekarang udah jadi simpanan. Astagfirullahaladzim. Pak, sebentar. Iya. Bapak itu jangan menfitnah anak saya, Pak. Tatan itu anak yang baik, Pak. Baik di depan Ibu aja kali. Bahkan minggu lalu,
tante-tante itu ribut di kafe ini karena memperebutkan dia, Bu. Karena saya takut kafe ini jadi jelek. Permisi, Bu. Tatan. Wah, Kak Tatan bawa mobil. Ini mobil siapa, Kak? Mobil Kakak? Iya dong, mobil siapa lagi? Kamu tau nggak? Ini mobil pemberian dari kafe. Kakak itu diangkat jadi manajer. Makanya dapat mobil. Asik, punya mobil baru. Iya dong. Kamu bohong, Tatan. Tidak mungkin kamu jadi seorang manajer. Ibu sudah tahu. Kamu sudah dipecat dari pekerjaan kamu. Ibu dapat kabar dari siapa? Itu semua bohong, Bu. Percaya sama Tatan. Itu nggak benar. Ibu tahu dari manajer kamu. Bu, Ibu ini nggak seperti Ibu pikirin. Ibu nggak usah mikir macam-macam ya, Bu. Kenapa, Nak? Kamu tega melakukan pekerjaan seperti itu? Kamu tega banget. Udahlah, Bu. Ibu tahu nggak sih? Aku ngelakuin ini semua demi kalian berdua, Bu. Aku harus bayar utang keluarga kita. Kalau aku nggak kerja kayak gini, mana mungkin, Bu, aku bisa dapat rumah. Jangan kamu jadikan alasan kamu masuk ke dalam pekerjaan yang haram itu. Ibu gampang ngomong kayak gitu, Bu, ya. Aku udah dipecat, Ibu. Lihat, Wita nggak mau kuliah sebelum dia bayar kuliahnya. Dan aku juga nggak mau Ibu selalu dihina, nggak bisa bayar utang, Bu. Kasihan almarhum ayah. Itu penyebabnya, Bu. Kalau Ibu ngerti dong. Kalau Ibu nggak mau, aku pergi dari sini. Tatan. Tatan, Bu. Pas banget kamu datang. Nih, bawa barang-barang kamu dan pergi dari sini. Lin, kita tuh nggak harus kayak gini loh. Kalau aku salah sama kamu, aku minta maaf. Tan, ini udah 2 kali kamu selingkuh sama aku. Ya tapi kan kamu juga selingkuh kan? Selama aku masih bisa bayarin kamu, aku bebas mau kemana aja. Oke. Nih, ambil. Oke. Aku pergi dari sini. Jangan nyesel ya. Aduh, badan sakit banget, mana lapar lagi. Aduh, cari duit di mana ya buat makan? Apa-apaan ini? Copet! Tas saya dicopet! Tolong! Mana Mbak? Copetnya Mbak? Itu! Woi, berhenti dulu! Woi, lu kalau jalan hati-hati dong. Bob, lu Bobby kan? Berondongnya Tante Janet? Ya ampun, lu Tatan kan yang sering sama Linda? Gak penting, Bob. Tolong sekarang lu bawa gue pergi dari sini, ya. Gue lagi dikejar-kejar sama orang. Ya udah masuk, Pak. Buruan, yuk. Lo itu harusnya jangan selingkuh dari Linda. Kalau mereka cemburu, kelar hidup lu. Ya, habis mau gimana lagi? Gue butuh duit. Lo lihat rumah ini. Ini semua dari hasil gue jadi berondongnya Tante Janet. Gue mau mandi dulu. Lo kalau mau makan, lapar, lo tinggal ambil tuh dalam kulkas makanan. Ya? Ya gampang. Jangan macem-macem lu. Ya?
Gila si Bobby. Hebat juga dia. Gara-gara main sama tante bisa dapet semua ini. Hoi Tan! Ngapain lo? Kok lo ambil duit perhiasan gua? Bob, santai dong Bob. Santai gimana? Duit lo kan banyak. Lagi dikit lah buat gue. Tapi jangan main ambil-ambil kayak gini dong, Tan! Woi, Tan! Woi, kurang ajar lo! Lo balikin lagi duit gua! Woi! Iya! Tahan! 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 Halo? Ya? Lo ke kamar gua sekarang? Ya. Hah, baju baru, celana baru, penampilan baru. Pasti gampang dapat kerja lagi. Woi, Malik! Akhirnya ketemu lagi ya. Mau lari kemana lo? Hei! Mau lari kemana lo, Gue nggak suka ya sama orang maling kayak lo, paham? Balikin duit bos gua. Cepetan! Nih, lo balikin, ayo. Ini ambil. Bangun lo, Ini apa-apaan ini ya? Jangan bawa ke kantor polisi. Gue nggak mau ditahan, Bob. Atau gini aja deh. Gue mau ngelakuin apapun buat lo. Oke. Gini. Gue akan tawarin lo, Lo mau ngejual gue, Bob? Yap. Linda. Hai. Kok kamu bawa dia ke sini sih? Linda, Tatan nggak kayak dulu. Kamu tenang aja. Pokoknya sekarang Tatan nggak bakal macem-macem lagi. Dasar berondong kurang ajar. Untung dulu aku mau sama kamu. Lo tuh harusnya bersyukur. Untung aja gue mau sama lo. Kamu? Lo ngapain nampar gue? Hah? Bob, gue nggak sengaja, Bob. Lu urus aja sendiri, gue nggak mau tanggung jawab. Paham lo? Bobby! Gimana ya? Linda? Dalam penglihatan batin saya melihat sebuah nama di kuping saya. Sebentar. Linda. Ya. Itu nama tante yang guna-guna saya. Gue kurung lo di sini. Sampai nanti ada tante yang mau sama lo. Ayo. Rasain lo di situ ya. Bro. Ini duit lo. Tunggu dulu. Ini bagian lo. Baik kan gua? Ambil. Segini doang. Kan gue yang kerja. Kalau modal 50% sih. Kegedean kali tuh. Halah. Gua yang nyari lu pelanggan. Salah. Oi. Mau kemana lu? Itu dia. Kejar. Berhenti kamu. Berhenti. Apa-apaan? Stop. Maafin aku ya.
buat kali ini aja aku minta maaf sama kamu. Tan, kamu tahu ya, aku bisa lebih kejam dari ini. Kamu tahu nggak? Hah? Aduh, sial banget gua. Kayak gembel, tidur pinggir jalan. Dasar sial. Woi! Bangun! Bangun! Bangun lu, kenapa nih? Berani-berani ya lo tidur di wilayah gua! Ini kan tempat umum. Oh, lo bilang ini tempat umum. Ledap! Diam lo! Apa sih lu? Duit gue. Diam! Duit. Ini duit lo buat sewa lu. Gua ingetin ya. Kalau lo masih di sini, gua habisin lo. Ngerti? Iya. Cabut! Awas dong, awas! Apaan tuh? Aduh, jangan-jangan. Aku sakit banget ya. Aduh. Aku bingung lagi harus kemana. Aduh, sakit banget. Aduh, aku nabrak orang. Ya Allah. Walaupun mengalami shock dan trauma pasca kecelakaan tersebut, dia masih beruntung. Jadi, dia bisa pulang sekarang juga. Ya Allah, syukurlah. Saya permisi dulu. Terima kasih, Dok. Makasih, Dok. Maaf ya aku nabrak kamu. Udahlah, nggak apa-apa. Ini bukan salah kamu kok. Akunya aja yang nyebrang nggak hati-hati. Aku antar kamu pulang ya. Kamu tinggal kasih tahu aja alamatnya. Aku nggak punya tempat tinggal. Aku juga bingung harus kemana. Terus aku harus gimana ya? Aku harus antar kamu kemana? Saya mau nanya, apakah Roy melihat sebenarnya Tan itu punya the next target selanjutnya yang mungkin lebih menghasilkan? Bisa saja, Robi, yang saya lihat. Ada tante-tante lagi yang rambutnya panjang, warna coklat segini, kemudian rambutnya agak digulung. Itu sedang berkenalan juga. Kamu duduk sini dulu. Iya. Ini rumah aku. Kamu bisa tinggal di sini sampai kamu benar-benar sembuh. Ya. Gak usah gitu. Aku gak enak sama keluarga kamu. Mungkin mereka gak ngizinin aku tinggal di rumah kamu. Aku kan orang asing. Tenang aja, aku di sini tinggal sendiri. Aku sudah bercerai. Dan aku tinggal, nah ini dia. Aku tinggal sama anak perempuanku Dinda. Kenalin, Sek, salam sama Om. Halo. Sayang, Mama bicara dulu sama Om ya. Iya, Ma. Kamu main dulu di dalam, nanti Mama nyusul. Ya, cantik. Pinter anak Mama. Ya? Iya. Kamu kenapa, Tan? Nggak tahu, Kit. Menurut aku sakit banget. Jangan-jangan efek terabakan ya? Siapa kamu? Apa jangan-jangan ini? Pergi. Kamu kenapa sih, Tan? Aku juga nggak tahu, Kit. Menurut aku sakit banget, aku nggak tahan. Aduh. Gimana dong?
Apa ini guna-guna? Aku pernah ngalamin ini. Tan, apa kamu pernah berbuat salah sama seseorang? Dan mungkin kamu didukunin. Iya, aku ingat. Ini pasti perbuatannya dia. Siapa, Tan? Git, sebenarnya aku bukan orang baik. Aku kerja jadi simpenan tante-tante. Astagfirullahaladzim. Salah satu dari mereka punya dendam sama aku. Dan dia pernah bilang, dia bakal guna-gunain aku. Sekarang, kamu boleh jijik sama aku. Dan kamu boleh usir aku dari rumah kamu. Tapi yang terpenting, aku udah jujur semuanya sama kamu. Lebih baik aku pergi dari sini. Tan, setiap orang itu pasti pernah punya sisi gelap masing-masing. Dan aku bukan orang suci yang berhak menghakimi kamu. Ini pasti perbuatan perempuan itu. Dia sakit hati sama kamu. Dia jauh lebih tua daripada kamu. Kayaknya saya tahu, Mbah. Dia pasti Tante Linda. Minum ini. Habiskan. Ya, Mbah. Jangan berhenti. Habiskan. Apabila kamu habiskan itu, maka guna-guna yang ada dalam tubuh kamu akan hilang musnah. Kamu akan sehat kembali. Ayo sini yuk, duduk. Siapa yang mau duduk sebelah sini? Saya. Iya, saya. Kamu di tengah aja ya, sayang ya. Aduh, anak mama udah cantik nih. Rapiin lagi dulu, rapiin lagi. Oh, di sini kalian rupanya ya? Kamu tahu dari mana aku di sini? Tetangga kamu yang bilang sama aku, termasuk masalah laki-laki ini. Kamu kalau ngomong jangan sembarangan ya. Biar Dinda tinggal sama aku. Aku tidak mau anakku dibesarkan dengan perempuan yang suka main bolong seperti kamu. Mas, jangan sembarangan dong, Mas. Jangan main paksa, ini anak kecil loh. Berani kamu menghalangi saya ya? Kurang aja kamu. Jangan, Papa! Om Tatan baik. Om Tatan udah jagain Mama sama Dinda. Gak kayak Papa. Oh gitu. Dulu kamu suruh aku pergi dari rumah kita. Kamu ceraikan aku, tapi ternyata kamu tinggal sama laki-laki. Stres kamu, Git. Wanita macam apa kamu? Mas Tatan, tolong bawa Dinda pergi. Esa. Kamu kalau ngomong jangan seenaknya. Kamu tuh ngomong kayak nggak pernah salah, tau nggak? Tapi kita punya kesempatan kedua, Git. Kesempatan kedua? Kamu pikir kamu minta kesempatan kedua saat pacar kamu ninggalin kamu nikah sama orang lain? Oh, bingung? Kenapa aku bisa tahu? Kamu pikir kamu doang yang punya teman? Kasihan aku sama kamu. Kamu ninggalin aku dan Dinda demi dia kan? Diam kamu! Kalau kamu pengen aku diam, jangan ganggu hidup kami. Dinda udah biasa tanpa kamu. Jangan seenaknya kamu datang, menghakimi hidup aku, dan jadikan itu sebagai alasan untuk mengambil anak aku. Kamu udah enakan kan? Udah, aku nggak apa-apa kok. Benar, perutnya udah enakan. Benar, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Gita baik banget. Aku jadi nggak tega mainin dia. Makasih ya, Git. Kamu udah baik banget sama aku. Kamu juga selalu ada saat aku terpuruk. Aku nggak bisa nahan perasaan aku ke kamu, Git. Maksud kamu apa?
Aku tahu, aku nggak pantas buat kamu. Tapi sikap kamu ini udah ngasih harapan buat aku. Aku minta sama kamu, tolong biarin aku menyayangi kamu dan melindungi kamu dan juga Dinda. Maksud kamu? Git, aku mau berhubungan sama kamu ke arah yang lebih serius. Tiba-tiba sakit ya? Hah? Papa? Sayang. Sayang. Kan ke papa kan? Enggak sayang, kamu nggak apa-apa kok. Ya, nggak usah khawatir. Nah, kamu tenang aja, kamu nggak apa-apa. Kan cuma 1 pukulan, nggak masalah buat Om. Ya? Sekarang apa yang kamu rasakan atau yang terjadi di hidup kamu itu apa? Yang saya rasakan dan saya ingin hidup seperti orang lain yang hidup normal, berkeluarga dan mempunyai anak. Tan, aku nggak nyangka kita ketemu di sini. Linda, ini kaki kamu kenapa? Aku minta maaf sama kamu, Tan. Aku salah. Karena aku guna-guna kamu. Ya, semua ini aku lakuin karena aku sayang sama kamu. Dan aku nggak mau diduain. Kamu mau maafin aku kan? Hah? Maafin aku kan? Tolong, maafin aku. Ya. Maaf, Lin. Aku nggak bisa balikan sama kamu. Sekarang aku udah nikah. Aku cinta banget sama istri aku, Lin. Kamu bohong kan? Kamu masih marah sama aku kan? Gak, Lin, aku nggak bohong. Aku serius. Aku udah punya anak sekarang. Anak dengan istri aku. Itu segalanya buat aku. Kamu tahu nggak? Aku bisa menghasilin kamu semuanya. Udah lah, Lin. Kamu gak usah berharap lagi ya. Aku emang bener-bener gak bisa sekarang. Mau pulang lagi, aku udah nikah. Titik. Kamu jahat. Tatan? Bu, alhamdulillah Ibu udah siuman. Bu, Ya. Tatan minta maaf ya. Gara-gara Tatan, Ibu jadi sakit seperti ini. Kamu nggak salah, Tatan. Kamu tetap anak ibu. Seharusnya ibu menerima apapun yang kamu lakukan. Oh ya, Bu. Ini istri aku, namanya Gita. Dan ini Dinda, anaknya Gita, Bu. Kalian sudah menikah? Maaf, Bu. Waktu itu kami tidak mengundang Ibu dan Wita. Bu, Tatan jujur. Tatan itu sangat mencintai mereka, Bu. Tatan bahagia sama keluarga Tatan sekarang. Tatan minta Ibu bisa terima mereka ya. Iya. Sudah berapa bulan? Sudah 7 bulan, Bu. Sebentar lagi melahirkan. Senang ya. Halo. Jadi sekarang aku punya nenek. Iya. Panas ya. Udah kamu. Senang kamu ya, Adek? Adiknya tuh Punya nikah sekarang. Iya.
Mas.